Pas gue pengen tidur, itu bukan ngetok-ngetok jendela lagi bang, posisi lampu udah mati gitu. Posisi lampu udah mati, dia tepatnya ada di samping lemari gue. Ada di lemari gua, samping lemari gua. Itu lagi nyender ke depan. Kalau zaman warung zaman dulu tuh gua pakai kayu, Bang. Iya. Kita dari 1 sampai 6. Berurut 1 2 3. Iya. Gitu. 1 ini taruh gitu. Terus ambil lagi. Pas keempat, kayu keempat, ada yang manggil bapak gua. Oh. Bang Aceng. Gitu. Tengok tuh bapak gua, gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan kali ini seperti biasa gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber gue kali ini akan menceritakan kisah horor tragedi pada saat kejadian Mall Klender Mei 1998, yang dimana sahabat dari narasumber gue ini ikut di tragedi itu dan berakhir dengan tewas. Arwahnya meneror satu kampung. Jadi gue juga udah penasaran. Langsung aja nih, kita kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum Bang Jali. Waalaikumsalam Bang Aris. Kabar sehat Bang Jali? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya gue mau ngucapin makasih banyak nih Bang. Mau berbagi kisah horor tragedi lu di Dimensi Mistik. Tadi kita sempat ngobrol sebentar Bang di depan. Jadi lu dan temen lu ini ikut nih. Iya. Di kejadian jarah mall tersebut. Iya. Dan lebih lengkapnya lagi sedikitnya aja kayak gimana nih Bang ceritanya? Jadinya begini. Gua sama teman-teman gua itu ikut ziarah nih Bang nih, ya ke salah satu mall yang ada di Klender, gitu. Kalau dulu namanya Jogja, gitu. Mall Jogja. Jogja. Nah di situ juga teman gua tuh tewas. Oh temen lu jadi korban? Ya, di saat namanya ziarah, gitu. Dan kegencet lift. Di situ juga meneror Bang. Meneror satu warga kampung untuk mencarikan bola mata. Satu warga kampung diteror nih. Iya. Tapi bisa ditahan nih Bang ceritanya Bang. Nah sebelum gue lanjut ke ceritanya, Bang Jali ini salah satu konten kreator ya Bang. Salah satu konten kreator podcast horor juga nih Bang. Iya. Kalau boleh dikenalin nama channelnya apa nih Bang? Nama channel gua Jali The TV. Jali The TV. Isinya sama nih, konten podcast horor nih. Sama. Ada urban legend sama pendakian. Iya. Nah jadi buat kalian abis nonton cerita yang bakal dibawain sama Bang Jali nih, dan gue yakin cerita yang dibawain sama Bang Jali ini epic banget nih teman-teman. Jadi wajib banget tonton sampai habis, dan setelah nonton videonya ini kalian bisa langsung aja nih mampir ke channelnya Jali TV. Iya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan buat kalian semua yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Jali, mau bercerita di Dimensi Mistik jadi narasumber langsung seperti Bang Jali ini, atau ceritanya mau gue bawain langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Jali. Gue rasa cukup opening gue udah kelamaan, ya udah nggak usah banyak berbahasa-basi lagi, langsung aja nih kita petik ceritanya. Bisa dimulai nih Bang ceritanya Bang. Oke, jadi kejadian ini Bang pada saat kerusuhan tahun 98, tepatnya tanggal 9 Mei itu. Jadinya tuh gua lagi keadaan main bola nih Bang nih, namanya masih pada bocah kan, main bola di jalanan nih, jam 3 gitu. Jam 3 lagi pada asik-asik main bola, tiba-tiba tuh udah kejauhan udah bunyi suara dem gitu. Nah, lagi enak-enak main bola gitu. Nah teman gua nih si Ridwan lah dari gang kecil nyamperin gitu, teriak, woi sini lu pada gitu, sini lu pada, ada apaan sih lu teriak-teriak gitu.
kita ziarah yuk. Ziarah mana? Nah, lu pada kagak tahu. Itu kan mau Jogja apa lagi dilemparin. Oh, jadi pada saat itu emang namanya Mall Jogja nih. Itu Jogja lagi dilemparin tuh, rame banget pada ngumpul gitu. Yuk kita ziarah yuk. Lumayan ya. 300 ribu mah dapet gitu. Zaman dulu tuh 300 ribu itu berharga banget bang. Iya. Jadi 300 ribu itu ke 3 juta kalau zaman sekarang gitu. Nah ya udah itu tuh 3 orang tuh mau ngikut. Ntar dulu dah gue izin dulu nih ke orang tua gue nih gitu. Namanya gue anak satu-satunya kan gitu. Gue izin dah tuh sama orang tua gue gitu kan. Gue izin. Nah di situ juga gue izin. Ya boleh nggak Rizky ngikut ziarah. Nih, di situ gue nggak diizinin bang. Nggak diizinin. Enggak ah. Apa-apaan lu. Entah lu kenapa-napa di situ. Gue yang repot gitu. Apalagi lu anak satu-satunya semata wayang gitu. Nah setelah itu gue ngomong dah nih sama anak-anak, sama bocah-bocah. Woi maaf nih gue nggak diizinin sama orang tua gue buat ngikut gitu. Nah si Ridwan langsung nyeletuk. Ah lu bacul lu, cemen lu, dasar lu anak mami lu, masa begitu doang nggak diizinin gitu, kata si Ridwan. Yaudah tinggal aja nih anak nih, dikituin gue. Ya udah tuh bergegas dah tuh dia ke mall. 4 orang ini, si Ridwan, Bongkrek, Hanapi, satu lagi si Alek gitu. Dia jalan sampai di mall itu, wah udah pada rame bang, udah pada chaos. Suasana udah inian banget. Iya, udah pada ayo masuk, ambilin barang semua di dalam gitu. Udah pada begitu tuh orang-orang gitu. Kebetulan teman gue ini udah mulai tergiur nih. Ayo, udah buru lari. Kata si Ridwan, lari dah tuh dia berempat gitu. Pas di pintu masuk, si Ridwan sama si Bongkrek yang masuk nih, berdua gitu. Berdua masuk. Lu berdua nunggu di sini aja ya. Kalau misalnya ada apa-apa, ntar gua kabarin. Gitu yang kata si Ridwan. Ya udah tuh anak dua tuh nunggu di luar gitu. Temen gua masuk nih ke lantai 2. Itu dia ngambil Walkman tuh. Zaman dulu tuh Walkman tuh waduh. Dibilang berharga banget gitu, istimewa banget gitu. Diambilin Walkman, kurang lebih tuh ada 4 gitu. Ditanya sama si Hanapi, lu ngambil Walkman buat apaan banyak begini? Nah buat gue jual lah, buat apaan lagi gitu. Udah lu diem aja pokoknya, ntar kalau misalnya udah ada hasilnya gue bagi. Haripan gitu. Udah begitu, pas pengen turun ke lantai 1 itu udah dilemparin sama kasur spring bed gitu. Si Hanapi udah teriak, woi goblok, ayo cepetan lu mau mati di dalam gituin sama si Hanapi. Nah itu dia udah panik, waduh ini kasur udah pada numpuk 3 biji di pas banget di tangga gitu, udah pada numpuk nih. Langsung dilemparin tuh di dalamnya botol sama di dalamnya minyak sama sumbu kompor lemparin, meledak dah tuh di kasur. Asapnya udah kemana-mana. Itu anak 2 tuh udah panik nih bang nih. Itu anak 2, waduh ini gimana nih gitu. Kata si Bongkrek, yuk kita ke atas. Dia lari ke atas tuh, asap udah kemana-mana bang, udah ngebul kemana-mana. Itu saking paniknya dia lari ke lantai 5. Dia udah ngos-ngosan di situ bang. Itu udah ngos-ngosan. Nah pas namanya ada jendela gitu, dia lari ke situ. Disuruh orang-orang di bawah tuh suruh pada loncat. Woi bocah, buru loncat, lu mau mati di atas gitu. Nah si Bongkrek ini, ayo wan, gua nggak mau mati di sini. Udah ntar dulu, gua bingung nih katanya, gua mau gimana ya. Udah ayo, udah ditarik dia. Lu lepasin gua kata dia, kasih itu gitu. Dipasin sama si Bongkrek. Tuh, si Bongkrek alhamdulillah selamat bang. Ini lari lagi, nggak tahu kemana gitu. Nah singkat cerita itu 3 orang itu pulang dah tuh bang, pulang ke rumah. Tuh anak 3 tuh merasa bersalah banget gitu. Dan si Ridwan ini nggak ikut
nggak ikut, dia udah lari nggak tahu kemana tuh bang, tuh lari ke dalam lagi dia. Saking paniknya akhirnya Saking paniknya nggak tahu ke arah mana nih. Nggak tahu ke arah mana. Itu tuh anak 3 takutnya ditanyain sama orang tuanya. Gitu, kagak pulang nih berempat. Mereka tadi berempat, bertiga. Aduh gua gimana nih ntar nih kalau gue ditanyain sama emaknya. Udah bilang aja habis main PS gituin. Ya udah itu udah pulang itu. Nah itu dalam 3 hari itu dia nggak ada kabar bang. 3 hari ibunya ke rumah gua itu nanyain gua, Ki lu tahu nggak si Ridwan kemana? Di situ gua udah diwanti-wanti nih sama nih anak, lu awas lu ya kalau ngadu-ngadu ke orang tua gua kalau gua ngikut jarak gitu. Di situ gua mulai silent bang, gua kagak mau ngomong gitu tentang dia kemana-mana. Gua jawabnya, wah bu nggak tahu bu, dari tadi emang kagak main sama Rizky gitu. Itu gua tetap diem lah gitu. Nah pas udah di situ dapet dah tuh berita dari TV kemana-mana bang, orang tuanya ngeliat di TV baju anaknya gitu, baju anaknya. Pas di situ juga langsung ke rumah gua ngomong, lu kenapa sih kagak ngomong-ngomong kalau si Ridwan tuh ngikut jarah gitu. Aduh bu maaf, saya juga diancem, jangan bilang-bilang kalau Ridwan ngikut jarah. Saya gituin, gua gituin. Ya udah temenin gua, kata ibunya, temenin gua yuk ke Jogja. Ya udah tuh ditemenin tuh. Situ bang udah banyak bang mayat, udah pada berserakan udah. Orang tuanya nyari tuh bang tuh ke lantai 1 nggak ketemu, terus cari sampai lantai 5. Di situ ketemu bajunya, tepatnya di lift. Bajunya si Ridwan ini? Iya, tepatnya di lift dengan dia kegencet gitu. Jasadnya ditemuin kegencet. Kegencet lift bang. Wah di situ orang tuanya histeris banget bang, nangis. Dan gue juga di situ merasa bersalah banget gitu. Kenapa gue nggak ngomong dari awal ke orang tuanya gitu. Emang gue di situ gue dicap pengaduan sih, mau pengaduan gitu kan. Kalau misalnya ada apa-apa gue selalu ngadu ke orang tuanya gitu. Dan ini gue enggak, salahnya gue di situ, gue merasa bersalah banget gitu. Nah singkat cerita tuh mulai dah suatu malam itu udah pada sepi bang, habis kejadian pembakaran mall massal di situ. Jadi tuh kampung udah sepi aja, udah habis maghrib, udah kayak kampung mati bang. Bener-bener sepi nih. Iya, gak ada yang berani keluar. Udah nggak ada yang berani keluar sama sekali. Dikata bau hanyir, itu bener-bener masih bau banget bang. Oh bau anyir dari bakaran-bakaran? Iya, masih bau banget gitu. Tuh. Yang udahlah tuh tahlilan 7 hari gitu, aman tuh bang tuh. Setelah 7 hari di situ mulai kejadian bang. Itu kejadiannya itu tepatnya gua lagi berangkat ngaji sama abang gua. Gitu, gua lagi berangkat ngaji sama abang gua, tiba-tiba ada yang manggil gua bang, woi gendut, gituin gua tengok dong. Itu tepatnya jam 5:30, masih sore, pengen pada maghrib. Woi gendut, gitu. Gue nengok, nggak ada bang. Dan itu gue suara itu gue kenal banget sama tuh suara. Gue nengok nggak ada. Woi gendut, Rizky, gituin gue. Pas namanya ini mata ini gue ke arah pohon pisang. Ekor mata lo nih. Ekor mata gue ke arah pohon pisang bang. Ke arah pohon pisang. Di situ ada tuh bocah bang. Lagi posisinya dia nyenderan pohon pisang, kakinya begini. Gitu bang. Begini. Sambil manggilin lo.
Itu posisinya tuh bang lama banget bang begininya, dan masih utuh, nggak berbentuk yang gua lihat sama ibunya yang udah jadi jenazah gitu. Masih berbentuk sempurna. Iya, cuman mukanya pucet. Ya. Di situ gua langsung hibrid, lari bang, ngeliat kayak gitu kan. Cara dia itu bukan temen gua gitu. Dan lu udah tahu dia udah meninggal. Udah tahu banget dia udah meninggal gitu, udah mau hibrid. Walaupun itu temen gua ngeliat kayak begituan gitu kan. Iya. Gua merasa keder juga, gua langsung lari aja. Nah abang gua tuh dia setak di situ bang, diem ngeliat gua lari kenceng banget. Nah samperin dah tuh sama abang gua, lu ngapa sih Ki? Lari kenceng begitu, udah kayak ngeliat setan. Enggak apa-apa, gua kebelet kencing, gua gituin abang gua gitu. Habis itu nah malamnya ini bang, habis gua pulang haji tepatnya jam 7 itu, tepatnya jam 7 gua ditegur gitu lagi bang, dipanggil lagi Sama almarhum Ridwan ini. dipanggil lagi, woi Rizky gendut. Emang semasa hidupnya dia selalu ngecengin gue mulu kayak begitu. Dengan panggilan lu lah. Oh Rizky gendut, gitu. Gue nengok lagi. Di situ gue namanya dalam hati gue ngomong, ya Allah, Wan, lu kalau misalnya itu jangan ganggu kayak begini caranya. Gitu. Nah gue juga keder ngeliat lu kayak begini. Gitu. Kalau emang ada yang mau disampaikan, sampein. Gitu. Dalam hati gue ngomong ucap begitu bang. Gue nengok emang kagak ada apa-apa bang, cuman suara doang dia manggil begitu. Gitu ya, gue gegas pulang lah kan. Lari gue sekenceng-kencengnya dengar suara kayak begitu. Gue lari sampai rumah, gue naruh perlengkapan bekas mengaji, peci, sarung dan ikro gue taruh gitu. Di saat gue pengen tidur itu jendela gue ada yang ketok. Itu kisaran jam berapa nih malamnya bang? Kurang lebih jam 8:30. 8:30 padahal. Masih sore. Oh zaman dulu mah 8:30 mah emang udah Sepi banget orang. Sepi banget orang. Itu posisinya itu jam 8:30 itu di depan masih ramai bang. Masih banyak bapak-bapak, masih pada ngumpul gitu. Dan juga posisi kamar gue bersebelahan sama gang kecil gitu. Diketok 3 kali, gue nengok kagak ada orang gitu. Biar rasa feeling gue nih anak-anak nih iseng nih gitu bang. Gitu. Pas ketok 2 kali, tok gue nengok lagi, kalau nih bocah nih gue keluar, gue sambit gitu. Nggak ada lagi, gue teriakin, woi jangan pada iseng apa, udah malam ini, gue pengen tidur, jangan iseng gitu. Nah ketiga kali diketok lagi kayak gitu, wah bener-bener nih bocah nih iseng, gue keluar, gue sambit pakai sendal. Pas gini gue ngintip sedikit tuh dari hordeng itu, ada si Ridwan bang, ada si Ridwan dengan yang udah kebakar tubuhnya. Dan dia matanya begini itu, sebelah udah hancur. Itu nengok begini bang, itu udah langsung gue tutup lagi tuh jendela ini hordeng, gue tutup, gue langsung kabur ke kamar emak gue. Padahal masih sekitaran jam 8:30. 8:30 bang, masih sore banget ini. Itu nah gue itu cerita sama emak gue nggak percaya. Nih Rizky ngasih Ridwan ketok-ketok jendela Rizky kamar gitu. Lu gak mungkin gitu nama mama gua. Yang namanya orang udah meninggal itu udah tenang arwahnya di sisi Allah gitu nama mama gua. Serius nih, ini Rizky bukan ngada-ngada, beneran gitu. Beneran ini gue diketok-ketok gitu kan. Udah tidur besok sekolah kata mak gue gitu.
nggak mau kalau sendiri, temenin gitu. Yaudah yuk temenin gitu. Temenin dah tuh bang gitu. Nah hari berikutnya itu sama lagi bang kejadiannya, sama lagi kejadiannya, cuman ini pas gue pengen tidur itu bukan ngetok-ngetok jendela lagi bang, posisi lampu udah mati gitu. Posisi lampu udah mati, dia tepatnya ada di samping lemari gua, ada di lemari gua, samping lemari gua. Itu lagi nyender ke dipan. Kalau zaman dulu tuh dipan rumah gua itu pakai kelambu bang. Jadi kelihatan jelas banget. Itu ada bocah di samping lemari. Nah dia lama-lama maju tuh bang tuh, maju gitu. Nyamperin lo? Nyamperin. Lama-lama maju bang. Gitu. Gue setengah melek bang. Begini nih. Begini tapi kelihatan bahwa ada dia di depan. Gitu. Lama-lama maju langsung melek begini kan. Gitu. Bangun. Gitu. Bangun. Masih awam gue mau ngocek-ngocek mata bang. Bangun. Astagfirullahaladzim. Gue mundur tuh bang tuh. Gue teriak-teriak. Umi, tolongin Rizky. Umi, kagak ada yang denger. Gue teriak begitu. Padahal tuh posisi kamar emak gue sama kamar gue tuh nggak jauh, deket gitu. Sama ruang tamu. Gitu. Ruang tamu juga deket banget. Padahal itu TV posisi masih nyala, masih pada nonton gitu. Di ruang tamu. Gue teriak-teriak gitu, nggak denger. Gue pengen buka pintu aja tuh susah banget bang. Dan posisinya si Ridwan ini masih ada di depan lo nih. Iya, dia posisinya di depan kamar gue udah namanya turun dari kasur bang. Itu sambil gue teriak-teriak, gue gedor-gedor pintu, kagak ada sama sekali orang nyamperin ke kamar gue gitu. Dia masih manggil gitu, tolongin gue nggak mau begini. Si Ridwan ngomong gitu, Man, tolong jangan ganggu gue emang gue salah sama lu gitu. Gue nggak mau gue kagak ngomong sama orang tua lu. Tiba-tiba orang tua lu nanya begitu, maafin gue Wan gitu. Bukan itu, gue minta tolong sama lu kan namanya temen deket gue, tolong cariin bola mata gue. Dia minta nyariin bola mata sama lu bang? Iya. Tolong minta cariin bola mata gue. Gitu. Gue nyari di mana Wan? Gue nggak tahu. Itu gue gituin. Tolong biar gue tenang. Gue nggak mau begini. Gitu. Nah di situ gue udah diam gitu, lama-lama memudar tuh bang. Memudar. Oh hilang gitu aja. Hilang gitu aja. Wah di situ bener-bener shock bang. Gue langsung duduk begitu sambil gemeteran bang. Di bawah gemeteran aja, ya Allah. Wah udah kayak orang gimana sih ini, lemes semua gitu. Nah di situ pintu udah bisa kebuka bang. Tadinya ini udah buka susah banget. Susah banget bang, asli susah banget gitu. Nah pas gue keluar, emak gue sama bapak gue posisinya lagi nonton TV gitu. Lu kenapa muka lu pucet banget gitu. Gue pengen cerita, pasti nggak bakal percaya lagi orang tua gue gitu. Gue diem dah, nggak apa-apa gitu. Nahan kencing aja ini, gue gituin aja. Gue diem aja gitu. Soalnya waktu awal gue udah cerita sama gue nggak percaya gitu. Biarin lah, biar namanya dia dengan sendirinya gitu. Nah di malam berikutnya orang tua gue yang teror bapak gue bang. Oh bapak lu nih yang ketemu sama sosok anak. Iya. Ini ceritanya gini bang. Ini tumben-tumbenan nih. Biasanya tuh jam 7 warung gue rame, warung bokap gue rame itu. Kok ini kok tumben-tumbenan bapak-bapak kagak ada yang nongkrong gitu. Abis maghrib biasanya udah pada nongkrong nih, main gaple
gitu, main gaplek, main karambol gitu, pada main coreng-corengan kalah gitu kan. Ini bang kagak ada yang nongkrong nih, ada apaan nih? Bapakku di situ mulai curiga nih gitu kan. Nah setelah jam 10 bapakku udah mulai nutup dari bang, nutup warung zaman dulu tuh gua pakai kayu bang. Itu dari 1 sampai 6 berurut 1, 2, 3. Iya gitu, 1 ini taruh gitu, terus ambil lagi. Pas keempat, kayu keempat, ada yang manggil bapak gua, Bang Aceng gitu. Nengok tuh bapak gua, nggak ada gitu. Dipanggil lagi, Bang Aceng kok tumben udah nutup, masih sore gitu. Pas nengok ketiga lagi, Bang Aceng, ditegur lagi. Nah pas di situ, pas nengok, bapak gua ngeliat tuh si Ridwan lagi diri sebelah pojok itu, dengan ada di garasi, ini diri di pojok deket garasi, garasi mobil rumah tetangga gitu. Yang posisi bajunya udah kebakar, yang warna biru, mukanya gosong dan matanya nggak ada. Disitulah bapak gue langsung ngibrit masuk ke dalam, ditinggalin dah tuh warung, ditegur sama emak gue, lu apaan sih, kagak ditutup itu warung, nutup setengah-setengah, kalau mau nutup enggak gituin. Ngapa lari tiba-tiba lari begitu kata emak gue kan. Gue ngeliat bocah itu nek, temennya si Rizky, lu kayak bocah lu katanya gitu, kata emak gue. Beneran itu tuh di samping rumahnya Pak Tomo gitu. Bohong lu gitu, kata emak gue. Beneran, udah biarin warung, biarin aja tinggal di sampai pagi. Bener, nggak ditutup sampai pagi tuh. Akhirnya warung lu sampai pagi nggak ditutup ya? Sampai pagi nggak ditutup, jadi cuma setengah. Posisi kayu keempat itu udah jatuh di bawah, jadi itu udah kayak gitu dilempar begitu. Itulah namanya emak gua sampai panik gitu kan, dilempar gitu kayu kan langsung bunyi gitu. Gitu udah lah tinggalin ini warung gitu. Gua udah keder, gua langsung nyetok tuh kan, nih apa Rizky bilang, bukan Rizky ngada-ngada, ayah juga ngeliat itu. Di situ gue mulai ngomong, gue bilang, nih waktu namanya Rizky muka pucat gitu, Ridwan minta pesan ke Rizky, dia minta cariin bola matanya. Lu yang bener, dia ngomong begitu. Setahu gue namanya setan tuh nggak bakal ngomong gitu. Gitu kan namanya itu khorin gitu ya bang. Iya, khorin. Iya, khorin itu yang pengen sesuatu ke kita gitu. Nah bapak gue mulai percaya. Terus gimana ini udah namanya udah rame banget gitu. Kayak begini pagi-pagi udah ngomong gitu tuh bang tuh. Nah di saat namanya emak gue lagi pengen beli sayur pagi-pagi itu, udah rame bang ngomongin masalah itu. Itu bahwa satu kampung itu didatengin satu-satu, diteror sama sosok almarhum Ridwan. Iya, diteror. Kebetulan waktu jam 2 emak gue denger ngomongan tetangga. Di saat Hansip lagi pengen mentongin tiang listrik, itu ada bocah di tengah-tengah tiang listrik lagi begini, angkat kaki begitu. Woi bocah lu ngapain di situ? Kata Hansip ngomong begitu. Bocah lu ngapain di situ? Tiba-tiba pas nengok begini, si Ridwan. Si Ridwan lagi nih. Si Ridwan lagi, Hansip gitu, nampakin ke Hansip. Nah, di situ juga Hansip langsung pingsan, bang. Pedanya ditinggalin di situ, dia tiduran. Gitu. Pagi-pagi dibangunin sama emak-emak. Woi, lu ngapain tiduran di situ? Digituin. Pok, gua ngeliat itu bocah pas banget duduk di tengah-tengah ini. Gitu bang. Nah itu udah mulai ricuh dah tuh bang, ngomongan kayak begitu.
Nah, malam berikutnya itu kakaknya mak gua, bibi lah, yang cewek, itu digedor pintunya. Digedor, diketok-ketok. Ibu Nunung diketok berkali-kali tuh. Ya, siapa ya? Gituin. Gua kan manggilnya ibu Nunung. Diketok itu. Ya, siapa ya? Dibuka pintu, nggak ada orang. Pas dibuka pintu itu udah nggak ada orang gitu. Masuk lagi lah. Wah, ini bocah usil nih. Masuk lagi tuh bibi gua. Diketok lagi, Bu, beli es kenyot. Oh iya. Bu, beli es kenyot rasa kacang hijau gitu. Oh, kencang banget. Iya, bentar. Ini diambilin dulu esnya, kata bibi gua begitu kan. Pas namanya diambil itu es, wah bang, Ada sosok almarhum Ridwan lagi. Itu dibuka, astagfirullahaladzim, bibi gua gitu. Ya Allah ya Robi, sambil gemeteran gitu situ di pas pintu itu ngibrit tuh dia tuh ke kamar tuh. Wah, langsung kunci pintu bener-bener. Diketok tuh jendela tuh. Bu, tolong Ridwan, Bu. Tolong cariin bola mata Ridwan, Bu. Dia masih ngomong minta dicarikan bola mata. Ya, seperti itu, Bang. Tolong, Bu, itu. Nah, saking histerisnya gitu. Sono lu, pergi lu, setan lu. Pergi. Itu nama bibi gua. Pergi lu. Jangan ganggu gua. Dibacain dah tuh. Surat ayat kursi, terus surat Anas, semuanya dibacain. Namanya saking paniknya kan gitu. Tetap aja itu masih ngetok-ngetok jendela tuh. Itu. Akhirnya bibi gua itu tidur lah tuh, pules gitu. Pagi-paginya ngomong ke mak gua. Ai, buka pintu ai. Ya, apaan sih lu? Manggil-manggil keras begitu? Gua ditongolin sama tuh bocah. Awalnya dia minta beli es, ngomong gitu. Emang itu bocah demen banget sama es gua gitu. Pas udah itu, pas gua buka itu ada depannya, ngomong gitu tuh ke emak gua. Ah, serius lu? Laki gua juga waktu kemarin ditongolin. Nah bang, ada juga nih bang nih, tiba-tiba ini babe kakak mak gua nih ngumpulin anak-anak. Namanya dia kan demen sama anak-anak gitu. Jadi tuh semua kumpulin pada cerita-cerita tuh. Babe tuh cerita gitu, cerita gini. Babe juga didatengin juga sama teman-teman lu pada gitu. Saat pengen sholat maghrib sekitar 5:30. Pas gua namanya keluar dari pintu belakang, kan masa lu lewat pintu belakang mulu bang, dia pengen ke musola gitu, deket dari pintu belakang gitu ke musola. Dia negor Abe katanya. Di salah satu pohon hijau. Jadi itu cabang tuh pohonnya begini gitu. Dia di tengahnya. Ada sosok almarhum Ridwan lagi nih. Negornya begini, Beh, mau berangkat sholat, gituin gitu. Iya tong gitu. Udah lu tenang-tenang aja, jangan ngegangguin warga sini, gituin nama Beh gua. Terus kata si Ridwan ngomong, Beh, tolongin Ridwan, Beh. Ridwan nggak mau kayak begini, tolong cariin bola mata Ridwan gitu ya. Terus babe ngomong, kayak gile lu matinya di mana minta nyari bola mata sama gua. Gitu. Tolong Beh, itu tolong cariin gitu. Lu ada gua terat nih gitu. Udah mau berangkat nih, udah ya, assalamualaikum gitu. Berangkat itu babe nih ke musola gitu. Ya udah tuh, besoknya lagi
Udah tuh warga udah pada ngumpul, termasuk bapak gua dan bapak-bapak yang lain gitu. Kita lapor RT aja yuk malam ini. Lapor RT apaan nih? Kita ronda. Gitu yang kata bapak-bapak. Gitu. Soalnya nih kita di sini udah pada ketakutan gitu. Udah yuk kita lapor atau semua tuh ada 10 orang ke rumah Pak RT gitu. Pak RT itu juga sebenarnya nggak percaya bang gitu. Dia belum ditongolin, belum pernah ngeliat sosok dari almarhum Ridwan ini. Soalnya dia posisinya rumahnya di dalam gang kecil banget bang. Jadi itu ini ketok-ketoknya itu di luar, di luar di MHT lah gitu. Jalan MHT, hampir semuanya itu di jalan MHT itu diketok-ketok gitu bang. Dilapor tuh sama Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. RT keluar nih, dia ngomong gini, Pak RT, kita semua minta ngadain ronda malam ini. Loh, kenapa emang? Kita di sini semua udah kicuh lah, kisruh, diteror sama almarhum. Almarhum siapa? Ini kata RT kan. Itu si Ridwan yang meninggal kemarin, itu baru 7 hari. Masa itu nama Pak RT? Beneran Pak RT, ini tuh kita semua nih saksinya. Ya udah, kalau emang kayak begitu caranya, nanti malam kita ronda dah. Dibagi-bagi tuh bang, per tim. Gitu. Itu ada kurang lebihnya tuh 5 tim, dibagi 3. Salah satunya 3. Yang 3 itu satu nungguin di pos ronda gitu. Nah kebagiannya tuh bapak gua sama 2 temennya gitu. Dia bagian keliling gitu. Di saat keliling ada yang negor ke bapak gua, Ceng, soalnya nih anak nih sama bapak gua tuh akrab banget bang. Soalnya sering nongkrong di warung gitu, ngaceng gitu. Tuh lu denger nggak lu pada gitu, nah kata bapak gua. Lu denger nggak tuh pada? Apaan sih Ceng? Itu si Ridwan, suara Ridwan gitu, kata bapak gua. Mana gua nggak denger. Tegur dah tuh bapak lagi pada ngeronda. Wah 2 orang bang denger langsung astagfirullahaladzim, la ilallah. Wah di situ udah kucar kacir tuh bang tuh, pada lari-larian udah nggak tahu pada beloknya kemana tuh bang tuh. Gitu ya kayak gitu. Lari ke pos dah tuh, cerita dah tuh bapak gua sama 2 orang temennya cerita. Wah buset deh, dibilang parah deh. Gua bertiga ditongolin. Wah di mana yuk kita coba yuk, kita samperin gituin. Samperin itu tuh kurang lebihnya 10 orang. Pos ronda itu ada yang jagain juga sih 2 orang bang. Samperin 10 orang sambil bawa senter. Dulu tuh penerangan tuh masih gelap banget bang. Iya masih 98. Iya, jalannya aja masih sir tuh di kampungan gua. Pada bawa senter. Lu di mana Ceng? Denger ya, di sini nih, pas banget deket kuburan. Gitu. Jadi dibilukan itu tuh samping sebelah kanan tuh ada kuburan emang bang. Gitu. Ditegurnya di situ, senter di situ di gini sama bapak-bapak. Nggak ada Ceng, beneran bukan gue yang ngomong nih ya, nih 2 orang juga namanya denger gituin. 2 orang nih denger. Baik iya. Ini 2 orang ini udah ngomong ya aja udah. Gitu. Senterin tuh tetap. Udah kita keliling lagi. Itu keliling lagi tuh. Nggak ada bang. Nggak ada sosok tersebut. Gitu. Nah paginya itu udah mulai ricuh lagi tuh bang tuh paginya. Nah bapaknya almarhum ngedenger bang berita kalau arwah atau almarhum anaknya ini meninggal satu kampung. Ya gitu.
Sempat bapaknya juga nggak terima gitu Iya, kan. iya. Ya udah, kita lapor ke RT aja gitu. Kalau emang bapak nggak percaya dengan omongan warga, kita ke RT gitu. Iya. Bapak ikut ronda bareng kami, kata dia, kata warga gitu. Bapak-bapak, oke, kalau kayak gitu caranya, nanti malam saya ikut, Iya. kata bapak almarhum. Nah udah tuh, ikut deh tuh. Dia posisinya bertiga tapi kelilingnya beda, Bang. Masing-masing bagi-bagiannya nih. Iya. Nah, Lokasinya. bapaknya Ridwan ini satu tim sama bapak gua Iya. gitu, sama almarhum Bang Aga, bertiga tuh. Di saat bertiga lagi pada keliling kampung gitu, pas di pertigaan sosok tersebut nongol di tengah-tengah tiang listrik, Bang. Langsung nongolin gitu aja nih, nampakin diri gitu. Sambil begini, Bang, tetep. Pada nunduk. Iya. Nah bapaknya ini nggak ngeliat, Bang. Bapak gua mah yang itu ngeliat sama temennya. Oh. Gitu. Begini, tepuk. Itu tuh. Ridwan. Iya. Gitu. Bapaknya nggak terima. Apa-apaan sih kamu? Ridwan. Itu Pak tuh, masa nggak ngeliat itu Pak? Nah gituin. Iya. Oh, bapak gua. Nggak ada. Itu di tengah-tengah tiang listrik itu. Ada itu lagi duduk. Gitu. Terus kata namanya temen bapak gua nih, cing, tergep. Itu tergep. Berdua tuh udah. Soalnya bapaknya si Ridwan nggak ngeliat. Malah bapaknya nggak ngeliat. Nggak ngeliat. Iya. Itu. Nggak ngeliat nih. Bapak gua sama temennya tuh udah kayak orang gila, Bang. Iya. Jadi tuh dilari, pengen tergep. Gitu. Udah siap-siap. Iya. Gitu, Bang. Baru pengen lari, itu udah nggak ada. Langsung hilang gitu aja. Langsung hilang. Memudar, langsung apa? Keluar asap-asap gitu. Iya. Mudar gitu. Dibilang berani ya harus beraniin diri. Soalnya ini buat ngebuktiin nih. Biar benar-benar pasti yakin. Iya. Gitu. Nah, udah kayak gitu. Malam ketiganya, Bang. Itu. Bapaknya si Ridwan ini masih belum percaya. Dia ngikut ronda lagi, Bang. Gitu. Di sekitar pukul jam 10. Ini lebih sore lah gitu. Awalnya kan jam 11 jam 12 sudah harus pada ngumpul. Gitu. Ini lebih sorenya. Ya udah, jam 10 kita ngumpul sekarang. Kalau emang Bapak nggak percaya, oke. Gitu. Kita adain lagi. Diadain lah tuh, Bang. Ronda lagi, Bang. Di situ alhamdulillah pembuktian bapaknya Ridwan ngelihat, Bang. Bapaknya langsung ditampakin. Dia posisinya itu pas bilukan kedua itu kan kampung tuh begini jadi, Bang. Itu pas bilukan yang kedua itu ada di samping pohon kecapi. Itu. Di samping pohon kecapi, Bang. Dia lagi berdiri gitu, sambil nangis si Ridwan. Sambil nangis, Bang. Pokoknya nangisnya tuh kayak gimana sih, kayak perih. Dia ngomong perih. pilu lah. Iya. Perih gitu. Tolong. Di situ bapaknya langsung lemes. Langsung duduk, Bang. Di tengah jalan. Yang begini. Duduknya. Ya Allah, ya Rabbi. Nangis dia. Nangis. Di saat dia nangis, "Nak, apa yang kamu pengenin? Ngomong ke Bapak." Gitu kata bapaknya Ridwan. "Pak, tolong Ridwan, perih." Gitu. "Apa? Coba ngomong ke Bapak. Maunya apa?"
tolong cari bola mata Ridwan Pak. Di situ Bapak Ridwan mulai percaya bang. Nggak percaya omongan warga. Wah di situ hampir semuanya terharu bang. Itu bukan 1-2 orang lagi yang lihat, tapi di saat ronda itu hampir semuanya lihat. Tolong Pak, tolong cariin bola mata Ridwan Pak. Itu di mana tempatnya, kejadiannya, gitu. Udah kayak gitu nggak sempat ngomong kayak langsung ini aja hilang. Pagi itu juga kita semua ke rumah Ustadz. Bapak gua, bapaknya si Ridwan, dan Pak RT gitu, ke rumah Ustadz minta tolong gitu. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini pada kemarin nih gitu. Pak, tolong saya minta bantuan, kata bapaknya Ridwan. Bantuan apaan nih? Ini arwah anak saya penasaran Pak, dan semalam dia pengen minta cariin bola matanya Pak. Ya udah begini aja dah ya, kata Pak Ustadz ini. Jadi salah satu tempat warga gua gitu. Gini aja, bapak sama ibu datang ke Mall Jogja gitu. Syukur-syukur masih ada itu bola matanya. Sekarang kita logikanya aja bang ya, bola mata sekecil itu nggak mungkin bisa ketemu dengan cara cepat, apalagi kalau misalnya udah kebakar mungkin udah jadi abu. Gitu kan. Ya udah tuh cari dah tuh, masuk itu udah posisi mallnya itu udah disengin bang, di pagar seng, nggak boleh ada satupun yang masuk gitu. Bapaknya minta izin ke security, satpam lah gitu. Pak, tolong Pak, ini kampung kita lagi ricuh dengan meninggalnya anak kita di sini. Mau ini, dan dia minta carikan bola matanya di sini gitu. Nah satpam itu nggak percaya tuh Pak tuh, nggak mungkin gitu, kayak begitu gitu. Ya Allah Pak, tolong saya minta izin masuk ya. Tuh nggak diizinin bang. Udah bergegas tuh berdua main nyerobot masuk aja. Itu posisinya tuh emang udah parah, bau bangkai aja masih ada bang. Ya itu di situ kita pakai selampe bang, selampe diikat gitu bang. Masuk dah tuh ibu bapaknya Ridwan. Yang dengerin itu aja posisinya di lift katanya. Posisinya di lift, tolong cariin di situ, kata Pak Ustadz. Cariin deh tuh bang tuh, lift lantai 5. Cari nggak ada bola matanya. Udah di situ udah pasrah aja, udah lemes. Bapaknya sama ibu udah lemes aja. Datang lagi ke Ustadz, Pak nggak ada Pak. Ustadz ngomong ya iyalah udah nggak bakal ada. Kalau larut-larut juga nih berhari-hari kan. Soalnya udah berhari-hari, udah nggak bakal ada lah bola mata, pasti udah menjadi abu. Gitu. Sekarang ibu inget-inget, ibu nyimpen barangnya dia nggak? Ustadz itu udah langsung tahu. Ibu nyimpen barang dia nggak? Bapaknya nyeletuk, Mah nyimpen apaan kamu? Gitu. Iya Pak, saya nyimpen bajunya dia. Yang udah kebakar tapi masih ada biru-biru ya, baju kaosnya. Gue ingat banget pakai kaos yang kancingnya di sini doang bang, jadi gitu. Sama lepisnya mau udah tahu kemana, yang disimpan bajunya bang. Ya udah sekarang kita ke pemakamannya, kata Ustadz. Ambil baju yang itu, kan udah dibilang kalau misalnya orang udah yang meninggal, ikhlasin segala apapun, mau dari bajunya atau apanya buang. Buang, jangan disimpan jadi bala.
gitu. Pantes anak ibu penasaran gitu. Ya udah, sekarang ibu siapin kendi yang buat ari-ari bang. Ibu siapin kendi sama kain putih dan bunga gitu. Kita kubur samping makamnya Ridwan gitu. Ninggalin dah tuh bang tuh makamnya sedikit, kurang lebih sejengkal lah, sejengkal segini, biar enggak ini bang. Dikubur dah tuh kendi sama pakaiannya dia. Udah diuruk lagi, alhamdulillah di situ udah nggak ada teror bang. Setelah pakaian terakhirnya dikubur lagi nih sama keluarganya. Dan juga di situ juga dibaca-bacain juga bang, dimintain syarat lah, tolong jangan ganggu. Hampir kurang lebih 3 bulan loh bang. 3 bulan diteror 3 bulan diteror. Semenjak kejadian tragedi itu masih berlanjut bang. Gitu. Jadi pas 3 bulannya ini orang tuanya mulai ngikut ronda gitu. Karena masih penasaran nih. Gitu ya, segitulah bang cerita dari gua. Meninggalnya benar-benar tragis ya bang. Jadi dia karena udah ketakutan, dia nyari jalan keluar mungkin ya bang. Iya, Si almarhum Ridwan ini mencari jalan keluar, akhirnya dia udah mentok nih, dia lari lah ke lift mungkin ya. Dia lari ke lift ternyata sampai kegencet bang. Sebelah rata udah kayak gepeng ya bang. Iya. Dan ketika lu ngeliat di kaca yang dia ngetok jendela kaca lu, itu tampak wajahnya gimana nih? Tampak wajahnya sebelah lu udah kegosong bang. Bener-bener kayak luka bakar. Cuman ini namanya yang di sininya tuh gepeng, bener-bener gepeng. Oh iya. Gambaran kegencet lah ya. Kegencet. Dan matanya gimana bang? Nggak ada. Yang sebelah, yang gepeng ini. Dan ini posisi begini. Dan ketika dia berada di depan lu ya? Iya. Itu dia jaraknya berapa meter bang? Kurang lebih dari sini ke situ tuh. Lu ngeliat jelas, bener-bener jelas nih. Jelas bang. Gua sampai mundur bang ke pintu. Saking gua namanya takutnya, gua pengen buka tuh pintu slot kagak bisa. Dia langsung ngasih pesan ke lu, tolong dicarikan bola matanya hilang. Dan akhirnya jawabannya terbuka juga nih, maksudnya bokapnya akhirnya percaya, yakin nih kalau almarhum ya itu sih bukan almarhum arwah aslinya bang, Korin yang menyerupai. Iya. Yang meneror warga sekitar Klender. Dan mudah-mudahan bang, kita doain juga nih bang bareng Sobat Dimensi, almarhum arwahnya diterima di sisi Allah. Amin ya Allah. Diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya. Bang Jali, sekali lagi makasih banyak nih bang. Sama-sama. Udah mau berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Siap. Dan kisah tragedi horor ini bisa diambil sisi pelajarannya juga ya bang. Maksudnya hal-hal yang sekiranya negatif jangan diikuti gitu ya. Dan buat kalian wajib banget mampir ke channelnya Bang Jali. Namanya channel apa bang? Jali di TV. Di situ kontennya sama podcast horor pendakian dan horor urban legend. Dan sebelum gue akhiri videonya, buat kalian yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama Bang Jali ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue. Nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic. Dan gue beserta Bang Jali pamit undur diri ya bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao Bang Jali. Thank you bang.